Halo teman-teman semuanya. Pendidikan memiliki peranan penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena pada dasarnya, manusia dalam melaksanakan kehidupan tidak lepas dari pendidikan. Pengembangan dan penerapan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era SDG. Maka daripada itu, kami akan membahas topik mengenai pendidikan berkualitas. Bagaimana menjamin kualitas pendidikan secara inklusif dan merata di tengah pandemi COVID-19. Maka dari itu, selanjutnya, bagaimana dengan kondisi kegiatan belajar mengajar sekolah di tengah pandemi ini? Apakah ada kendala? Selama pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Yang saya rasakan, kegiatan belajar menjadi kurang efektif karena ketidaksiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran seperti akses internet, seragam, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda melihat dari sudut pandang sebagai guru? Baik, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh akibat penutupan sekolah di masa pandemi semakin mempertajam akses belajar bagi siswa yang memiliki kehidupan ekonomi yang kurang. Pembelajaran jarak jauh tidak selalu berjalan dengan baik. Alasan utamanya karena tidak semua siswa memiliki smartphone, laptop, koneksi internet, dan bahkan jaringan yang tidak stabil. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketimpangan yang lebar antar siswa. Solusinya, pemerintah harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pihak swasta maupun pihak negeri. Solusi tersebut dapat berupa pemerintah dapat menyalurkan akses atau sarana teknologi kepada pihak sekolah atau pihak keluarga yang tidak memiliki atau tidak memiliki internet. Selanjutnya, adanya kerjasama antara guru dan orang tua untuk melakukan atau mendukung anak-anak belajar secara efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda melihat dari sudut pandang sebagai orang tua? Terima kasih semuanya. Ada beberapa catatan bagi saya, yaitu ada beberapa tipe orang tua dalam mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh anaknya. Masalah yang pertama adalah kesibukan orang tuanya yang tidak bisa membimbing atau memberikan bimbingan terbaik kepada para siswanya dan berharap sekolah cepat memulai pembelajaran. Masalah yang kedua adalah kekhawatiran para orang tua terhadap anaknya yang ingin pergi ke sekolah karena masalah keamanan dan kesehatan yang tidak sesuai dengan harapan kedua orang tuanya mengenai protokol kesehatan. Masalah yang ketiga adalah ada sebagian orang tua yang tidak peduli atau merasa acuh terhadap pembelajaran jarak jauh anaknya. Harus ada solusi yang dapat mengakomodir setiap masalah tersebut. Contoh, misalnya pihak sekolah menugaskan para guru untuk melakukan kunjungan atau visit pembelajaran ke rumah siswa-siswinya. Tentunya program ini harus didukung sepenuhnya oleh pihak yang sekolah. Atau pihak sekolah jika ingin melakukan pembatasan tatap muka di sekolah, maka pihak sekolah harus menegaskan protokol kesehatan guna kenyamanan dan meminimalisir kekhawatiran para orang tua. Mau tidak mau, pihak sekolah harus melakukan revitalisasi program pendidikannya dari era sebelumnya, yaitu era tradisional, menjadi era new normal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda melihat dari sudut pandang sebagai praktisi? Baik, terima kasih. Sini saya ada catatan sedikit, di mana pandemi memperlebar jurang ketimpangan pendidikan yang besar dengan tantangan yang lebih berat. Maka dari itu, usaha yang kita lakukan selama ini masih belum cukup. Dibutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih ekstra antara orang tua dan pendidikan atau sekolah. Pendidikan berkualitas itu adalah pendidikan yang mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar atau yang sering kita sebut dengan KBM. Maka daripada itu, institusi lembaga pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan siswa-siswi tentang pendidikan yang berkualitas. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, cukup. Sekian kepada para narasumber
yang telah memaparkan mengenai topik diskusi kali ini. Saya Fitri Handayani, izin undur diri. Sekian, terima kasih.